di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah anugerahkan secara khusus kepada kita kaum muslimin dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah khususkan bagi kaum muslimin, di mana di bulan Ramadan ini setiap muslim bisa menjangkau amalan-amalan atau pahala-pahala yang dilakukan umat sebelum kita. Sekalipun umat sebelum kita itu diberikan usia panjang-panjang, ada yang sampai 1000 tahun, bahkan mungkin lebih seperti usia Nuh. Ada juga yang di bawah 1000 tahun. Sehingga secara logika, umat yang diberikan usia panjang-panjang itu memungkinkan banyak melakukan amal saleh. Ketika memungkinkan banyak melakukan amal saleh, memungkinkan banyak mengumpulkan pahala-pahala yang banyak. Beda dengan umat Islam yang umurnya rata-rata pendek, bahkan umurnya disesuaikan dengan usia kematian nabinya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63 tahun, maka umatnya pun kurang lebih umurnya sebanding dengan umur nabinya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi umur umat Islam dengan sabdanya, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala rahim kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membuat umat Islam itu mawasimul khair, dengan usia sependek mungkin dan bisa menjangkau amalan dan usia umat sebelumnya. Maka dianugerahkanlah di bulan Ramadan, bulan yang bisa menjangkau umat-umat terdahulu. Sehingga sudah sewajarnya seorang muslim harus memperhatikan setiap detiknya di bulan Ramadan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dimulai daripada qablal fajri, sebelum datangnya fajar. Sebelum datangnya fajar di bulan Ramadan, setiap muslim harus bangun. Kenapa harus bangun sebelum fajar? Karena di situ ada ibadah mulia yang disebut dengan sahur. Dan Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah sahur, kata Rasul, karena dimakan sahur itu terdapat berkah, terdapat kebaikan yang banyak. Bahkan sahur sendiri adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Kalau mereka ahli kitab itu berpuasa, kita juga berpuasa, lalu apa bedanya? Perbedaannya kita sahur, mereka tidak sahur. Dan menyelisihi orang-orang kafir itu sebuah kejayaan dan kemuliaan dalam Islam. Makanya di balik sahur itu ada berkah yang baik. Terlebih di jam-jam sahur itu masuk pada waktu sepertiga malam akhir. Dan waktu sepertiga malam akhir itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun dari langit atau dari atas menuju langit pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa di sepertiga malam akhir, kukabulkan doanya. Siapa yang meminta di sepertiga malam akhir, kukabulkan permintaannya. Siapa yang minta ampun di sepertiga malam akhir, kuampuni dosa-dosanya. Begitulah Allah menawarkan kekuasaannya
menawarkan kekayaannya, menawarkan ampunannya bagi orang-orang yang banyak berdoa, meminta dan juga istighfar. Jadi selain sahur, sempatkan di sepertiga malam akhir untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, dan banyak-banyak berzikir dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun setiap kita itu pasti banyak masalah, setiap kita pasti banyak persoalan. Adukan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluhkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang hari ini kita saksikan. Ada orang ada masalah, curhatnya di Facebook, menulis status supaya orang tahu dia punya masalah. Akhirnya masalah yang harusnya tidak layak untuk diketahui orang, tapi karena ditulis sebagai status di Facebook, akhirnya dibaca semua orang. Satu dunia membaca status kita. Apakah mereka bisa memberikan solusi? Belum tentu. Karena bagaimanapun masalah itu datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Dan kalau kita ingin menyelesaikan banyak masalah, adukan di sepertiga malam akhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.